Saat usiaku 13 tahun, aku kabur ke rumah kakek dari pihak ibu di desa seberang. 12 tahun kemudian, aku berhasil meraih kesuksesan dan menghadiahkan sebuah rumah modern senilai 3 miliar rupiah untuk kakek. Namun, seminggu setelahnya, nenek dari pihak ayah beserta kerabat datang, dan pemandangan yang tersaji di depan mataku membuatku kehilangan kata-kata. Selamat datang di kanal pilihanmu. Ketika ayam jantan di pekarangan berkokok untuk pertama kalinya, bahkan saat suaranya masih teredam oleh embun pagi, aku sudah harus bangkit dari tempat tidur. Udara dingin pedesaan di Jawa Tengah menusuk kulitku, menembus kaos katun tipis dan lusuh yang kukenakan seolah-olah ditusuk ribuan jarum. Dengan kaki telanjang yang pecah-pecah, aku meraba-raba lantai tanah yang dingin, mencari gayung untuk menimba air sumur. Saat itu, usiaku 10 tahun. Usia di mana seharusnya aku masih terlelap dalam mimpi indah di bawah selimut hangat. Namun, di rumah ini, akulah yang pertama kali bangun dan terakhir kali tidur. Dapur nenek gelap seperti gua, satu-satunya penerangan hanyalah seberkas cahaya samar yang menyusup melalui celah-celah genting tua. Aroma jelaga dari tungku kayu bakar yang lembab menusuk hidungku, kelak, kemanapun aku pergi, aroma ini selalu membuat mataku perih. Aku menaiki dingklik kayu reyot untuk menggapai seikat ranting kering di atas para-para. Dapur di rumah nenek masih menggunakan kayu bakar dan ranting untuk menyalakan api. Jika cuaca cerah, itu tidak terlalu menjadi masalah. Namun, jika hujan turun berhari-hari seperti minggu lalu, kayu bakar yang basah hanya akan menghasilkan asap tebal yang menyesakkan dan memenuhi seluruh rumah. Uhuk, uhuk, suara batuku memecah kesunyian fajar. Seketika, teriakan tajam nenek terdengar dari kamar utama. Dasar anak perempuan sialan. Pagi-pagi buta sudah berisik seperti kuntilanak, mau bikin rumah ini bangkrut, hah? Kerjakan yang pelan-pelan, nanti kakak-kakakmu terbangun. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Air mata menggenang, tetapi kutelan kembali dengan paksa. Pendengaran nenek sangat tajam. Atau lebih tepatnya, beliau hanya sangat peka terhadap setiap gerak-geriku. Sambil menahan napas, dengan tangan gemetar aku menyalakan api di tungku, ranting-ranting basah berdesis dan mengeluarkan asap hitam. Aku menempelkan wajahku ke mulut tungku dan meniup sekuat tenaga hingga pipiku terasa kembung. Jelaga beterbangan dan menghitamkan rambut serta wajahku. Setelah hampir 30 menit berjuang, akhirnya api mulai menyala. Cahaya kemerahan api itu memantulkan bayangan wajahku yang kurus dan pucat di dinding yang menghitam karena asap. Aku bergegas mencuci beras. Di rumah nenek, ada dua jenis beras. Yang pertama adalah beras putih bersih dan pulen, disimpan dalam sebuah gentong keramik biru yang indah. Beras ini untuk kakek, nenek, dan kedua kakak sepupuku, Bima dan Bayu. Satunya lagi adalah beras murah penuh dedak dan kerikil, disimpan dalam karung goni yang tergeletak di sudut dapur. Itu adalah jatahku dan anjing penjaga rumah. Hari ini, tanpa sengaja aku menuangkan terlalu banyak air saat menanak nasi untuk keluarga. Hatiku menjadi cemas. Sambil menjaga api, perutku terasa mulas karena khawatir. Jika nasi menjadi lembek, siang nanti aku pasti akan kena rotan. Ketika hari mulai terang, terdengar suara sandal diseret di halaman. Itu Bima, cucu laki-laki kesayangan nenek. Sambil menguap lebar, ia masuk ke dapur. Usianya hanya 2 tahun lebih tua dariku, tetapi tubuhnya jauh lebih besar, kulitnya putih dan bersih. Sangat berbeda dengan penampilanku yang legam dan dekil. Ia melirik dandang yang bergolak di atas tungku, lalu menendang dingklik yang kududuki. Heh, minggir, mau cuci muka. Menghalangi jalan saja, aku nyaris terjatuh ke dalam tungku. Dengan panik, aku bangkit dan menepi ke sudut dinding. Sudah kusiapkan air panas diceret, Kak. Hati-hati, jangan sampai kena tangan. Tanpa menjawab, ia menyiduk air dengan gayung dan menyiramkannya begitu saja, membuat lantai tanah yang sudah becek menjadi lautan lumpur. Bima adalah cucu laki-laki pertama, pewaris dan tiang penyangga keluarga ini, sementara aku, di mata nenek dan seluruh isi rumah, hanyalah batu sandungan. Seorang anak numpang yang kelak akan menikah dan pergi, hanya menghabiskan nasi. Sarapan telah siap. Di atas meja makan beralas tikar pandan yang usang, tersaji sisa gulai kambing semalam yang berlemak, telur dadar yang digoreng keemasan, serta sayur bening bayam dengan irisan bakso.
Aroma makanan membuat perutku yang kosong bergejolak. Aku menelan ludah sambil meletakkan piring dan sendok untuk mereka. Kakek berdeham, duduk di kepala meja, dan mulai makan. Nenek menyendokkan nasi hingga menggunung kedua piring, lalu menaruh potongan daging kambing paling besar ke piring Bima dan Bayu. Keduanya makan dengan lahap, minyak gulai mengilap di bibir mereka. Makan yang banyak, cucu-cucuku. Cepat besar, pintar sekolah, dan harumkan nama keluarga kita. Jangan jadi seperti orang lain yang tak berguna, dan hanya bisa menghabiskan nasi. Nenek melirik sinis ke arahku yang berdiri mematung di dekat tungku. Jatahku hanyalah semangkuk nasi pera bercampur kerikil, disiram kuah sisa sayur bening semalam. Tidak ada daging, tidak ada telur, bahkan sepotong lemak pun tidak. Aku membawa mangkukku dan duduk di ambang pintu belakang untuk makan. Butiran nasi yang kasar terasa getir saat melewati kerongkonganku. Air mata menetes, mengasinkan nasiku. Aku merindukan ibu. Ibu pergi merantau ke Jakarta untuk mencari uang, dan hanya mengirimkan uang setahun sekali. Ibu selalu berpesan agar aku patuh pada nenek dan kakek. Ibu tidak tahu sama sekali bahwa uang yang ia kirimkan dihabiskan nenek untuk kedua cucu laki-lakinya. Aku tetap memakai baju lusuh dan makan nasi dingin. Dewi, kalau sudah selesai makan, jangan melamun. Ambil arit, pergi ke ladang cari rumput untuk kambing. Kalau sampai siang belum dapat 2 karung, jangan harap bisa makan, teriak nenek dari dalam. Aku buru-buru menelan suapan terakhir. Nasi terasa menyangkut di tenggorokan, tetapi aku bergegas bangkit untuk mencuci piring. Matahari telah naik, sinarnya yang terik mulai membakar ladang kering di Jawa Tengah. Bagi seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Dewi, hari yang panjang dan melelahkan telah kembali dimulai. Jalan menuju padang rumput penuh dengan kerikil tajam dan duri. Aku berjalan tanpa alas kaki. Sandal jepitku satu-satunya putus bulan lalu. Nenek bilang, orang miskin harus jalan tanpa alas kaki biar kuat, dan membeli sandal baru hanyalah buang-buang uang. Sebaliknya, Bima dan Bayu punya 3 atau 4 pasang sepatu olahraga dan sandal yang bagus. Setiap kali menapakkan kaki di tanah yang panas, aku harus mengatupkan rahangku. Telapak kakiku menebal kapalan dan pecah-pecah. Jika cuaca kering atau terlalu lama terendam air, retakan itu akan terbuka dan mengeluarkan darah. Padang rumput terletak jauh di dekat sungai. Daun ilalangnya setajam silet, sedikit saja lengah, tangan dan kaki bisa tergores. Dengan arit tumpul, aku menebas batang-batang rumput yang kaku sekuat tenaga. Keringat bercucuran seperti hujan, membuat mataku perih. Terik matahari di tengah hari serasa membakar punggung kurusku yang hanya terbalut kaos tipis. Sambil menyabit, aku menggumamkan lagu anak-anak yang kuhafal di sekolah. Itulah satu-satunya caraku melupakan lapar dan panas yang membakar. Menjelang tengah hari, aku memanggul 2 karung rumput yang lebih besar dari tubuhku dan berjalan pulang. Beban itu menekan pundakku, meninggalkan bekas memar kemerahan. Saat melewati balai desa, aku melihat anak-anak sebayaku bermain kelereng dan lompat tali. Mereka menunjuk ke arahku dan tertawa. Di antara mereka, ada Rina, teman sekelasku sekaligus anak kepala desa yang paling kaya. Hei, lihat, itu si Dewi anak pungut bawa rumput. Dekil kaya arang, teriak Rina, disambut gelak tawa teman-temannya. Aku menundukkan kepala dalam-dalam dan mempercepat langkah. Aku tidak punya keberanian untuk berhenti dan melawan. Aku tahu posisiku. Aku adalah cucu yang ditelantarkan, seorang anak tanpa orang tua yang bisa membelaku. Sesampainya di rumah, aku segera menaruh rumput di kandang kambing dan berlari ke sumur untuk mencuci tangan dan kaki. Perutku melilit karena lapar. Berharap masih ada sisa nasi dingin, aku mengendap-endap masuk ke dapur. Namun, dandang itu bersih. Bahkan tidak ada sebutir kerak nasi pun. Nenek, yang sedang duduk di bale-bale sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi, melihatku melongok ke dalam dandang dan membentak dengan dingin, "Jangan dicari. Kakak-kakakmu sedang masa pertumbuhan, jadi semuanya habis. Kerjaan cuma sedikit, tapi makannya rakus. Di lemari ada ubi rebus tadi pagi, makan itu saja." Aku membuka lemari, di dalamnya tergeletak sebuah ubi rebus kecil yang dingin dan berlubang dimakan ulat. Aku membuang bagian yang berlubang dan melahap sisanya dengan cepat. Itu jauh dari cukup untuk mengisi perutku yang kosong, tetapi setidaknya bisa menahan pusing.
Sore itu, tiba-tiba hujan deras turun. Hujan di Jawa Tengah seolah langit bocor, turun dengan sangat lebat. Saat aku sedang menyapu halaman, nenek menyuruhku membeli kecap. Warung terdekat berjarak hampir 2 kilometer dari rumah. Aku ragu-ragu melihat hujan yang mengguyur. "Nek, hujannya deras sekali. Tunggu reda dulu ya." Nenek melotot dan melemparkan caping yang sudah sobek ke arahku. "Hujan tinggal pakai caping. Kecap habis. Nanti malam mau masak pakai apa? Mau seisi rumah tidak makan? Cepat pergi. Kalau pulangnya telat, kupatahkan kakimu." Aku bergegas memakai caping sobek itu, menggulung celanaku, dan berlari menembus hujan. Angin menampar wajahku dengan kencang. Jalan tanah menjadi licin seolah disiram minyak. Aku mencengkeram tanah dengan 10 jari kakiku agar tidak terpeleset. Air hujan yang dingin meresap ke seluruh tubuhku, membuatku menggigil. Di jalan menurun dekat warung, kakiku terpeleset dan aku jatuh ke kubangan lumpur. Botol kecap kosong yang kupegang terlempar jauh, dan lututku terbentur batu dengan keras. Rasanya sakit sekali. Aku berusaha bangkit. Seluruh tubuhku berlumuran lumpur, dan darah yang mengalir dari lutut bercampur dengan air hujan. Merasa sangat sedih. Aku terduduk di kubangan lumpur di tengah hujan deras dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa, meskipun sama-sama cucu, Bima dan Bayu bisa menonton televisi sambil makan camilan di dalam rumah, sementara aku harus kehujanan seperti ini? Kenapa nenek dan kakek begitu membenciku? Pertanyaan itu menusuk hati kecilku, tetapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Aku kembali ke rumah dengan botol kecap, basah kuyup seperti tikus tercebur. Begitu masuk halaman, nenek langsung menyambar botol kecap dariku dan berteriak melihat penampilanku yang kacau. "Ya Tuhan, kamu habis mandi lumpur? Kenapa kotor sekali seperti anak kerbau? Cepat masuk dan ganti baju. Jangan sampai mengotori rumah." Beliau tidak bertanya apakah aku sakit atau kedinginan, hanya khawatir lantai rumahnya kotor. Aku diam-diam pergi ke pancuran belakang dan membersihkan lumpur dengan air hujan. Air mata bercampur dengan air hujan, terasa asin di bibirku. Malam itu, badanku demam tinggi. Di sudut dapur, di atas selembar tikar sobek, aku meringkuk sambil tak sadarkan diri memanggil-manggil ibu. Sepanjang malam tubuhku panas karena demam, dan kepalaku sakit seperti mau pecah. Namun, hari ini ada ujian matematika, aku tidak boleh absen. Bagiku, sekolah adalah satu-satunya tempat di mana nilaiku diakui, dan hanya melalui prestasi akademik, aku merasa bahwa aku masih hidup. Aku mengenakan seragam putih biru yang sudah menguning. Kerahnya yang sobek telah kujahit sebisanya dengan benang hitam. Meskipun miskin dan teraniaya, aku selalu meraih peringkat pertama di sekolah. Inilah yang membuat Rina, si anak orang kaya yang ingin menjadi pusat perhatian, membenciku. Hari itu adalah hari pembagian hasil ulangan bahasa Indonesia. Pak Tono, guru kami, masuk ke kelas dengan senyum ramah seperti biasa. Pada ulangan kali ini, hanya ada satu siswa di kelas kita yang mendapat nilai 100. Dia adalah Dewi. Tepuk tangan riuh terdengar. Aku berdiri untuk menerima kertas ulanganku, sambil melirik ke arah Rina. Wajahnya memerah padam, bibirnya cemberut dengan ekspresi sangat tidak puas. Rina mendapat nilai 70. Tatapan matanya seolah ingin memakanku hidup-hidup. Saat istirahat, aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka agar merasa lebih segar. Tepat saat aku hendak keluar dari salah satu bilik, Rina dan 2 temannya sudah menghadang jalan. "Hei, anak pungut sok pintar." Rina menantangku dengan tangan bersedekap. Aku menunduk dan mencoba berjalan melewatinya, tetapi Rina mendorong bahuku dengan keras. Aku terhuyung mundur dan punggungku menabrak dinding yang berjamur. "Mau buru-buru kemana? Senang ya dapat nilai 100? Kamu pikir karena kamu pintar, kamu lebih baik dariku?" Rina mendekatkan wajahnya. Bau napasnya yang tidak sedap menerpa wajahku. Aku tidak pernah berpikir begitu. "Minggir. Aku mau ke kelas." Jantungku berdebar kencang, tetapi aku berusaha menjawab dengan tenang. "Minggir? Tidak mau. Kamu tahu kenapa kamu rajin belajar? Karena kamu miskin dan tidak punya cara lain untuk mengubah nasib selain belajar, kan? Tapi mimpi saja. Anak sebatang kara sepertimu takdirnya hanya akan membersihkan kotoran kambing seumur hidup.
Setelah selesai bicara, Rina mengeluarkan botol tinta ungu dari sakunya yang tutupnya sudah ia buka. Sebelum aku sempat bereaksi, Rina menyiramkan seluruh isi botol itu ke arahku. Tinta ungu pekat itu menyebar di seragam putihku satu-satunya, bahkan menetes hingga ke rok biruku. Aku berdiri mematung, menatap seragamku yang ternoda dengan nanar. Ini adalah satu-satunya seragam yang harus kupakai selama seminggu. Besok, apa yang harus kupakai ke sekolah? Lihat tampangmu. Sekarang baru kelihatan lebih sopan. Kan? Jangan sok pintar lagi. Rina dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak lalu pergi. Meninggalkanku sendirian dengan noda tinta ungu dan hati yang memar. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sakit, tetapi karena seragamku satu-satunya rusak dan karena rasa malu yang begitu mendalam. Tepat pada saat itu, Pak Tono masuk. Melihat keadaanku yang menyedihkan, beliau bergegas menghampiriku. Dewi, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Aku terisak-isak hingga tidak bisa bicara. Beliau membawaku ke ruang guru, menyeka wajahku dengan handuk basah. Ia mengambil seragam atasan bekas dari kotak barang hilang dan menyuruhku memakainya. Bahkan, ia membantu mengeringkan noda tinta yang meresap ke kulitku dengan pengering rambut. Jangan menangis, nak. Bapak pasti akan selesaikan masalah ini. Rina yang melakukannya, kan? Aku mengangguk. Air mata masih mengalir di pipiku. Pak Tono memelukku. Pelukannya terasa hangat, beraroma kapur dan sinar matahari. Sejak ibu pergi, tidak ada yang pernah memelukku selembut ini. Dewi, kamu harus kuat. Semakin sulit keadaanmu, semakin keras kamu harus berusaha. Belajar dengan sangat baik adalah balas dendam yang paling elegan. Mengerti? Kata-kata Pak Tono bagaikan hujan yang membasahi jiwaku yang kering. Aku menyeka air mata dan mengangguk dengan mantap. Sore itu, Pak Tono mengantarku pulang untuk berbicara dengan nenek. Aku berharap jika nenek tahu aku dirundung, beliau akan merasa kasihan dan membelaku. Tapi aku salah besar. Begitu selesai mendengar penjelasan Pak Tono, nenek justru berteriak. Tapi bukan untuk memarahi Rina, melainkan memarahiku. Bapak guru, jangan membela dia. Memangnya dia tidak salah apa-apa sampai disiram tinta oleh temannya? Pasti karena ulahnya sendiri yang cari gara-gara? Kelakuannya sombong dan tidak sopan, makanya kena batunya. Pak Tono terdiam, kehilangan kata-kata. Ibu, Dewi adalah anak yang sangat baik dan pendiam. Rina memang terkenal sering mengganggu teman-temannya di sekolah. Sudah. Nenek mengibaskan tangannya. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, anak ini membuat masalah. Beli seragam itu mahal, sekarang kena tinta begitu ya harus dibuang. Dasar miskin tapi tidak tahu cara menghargai barang. Pak Tono menatap nenek dan aku bergantian dengan pandangan kasihan. Beliau menggelengkan kepala, pamit, dan pergi. Sebelum pergi, ia menyelipkan sebungkus permen di tanganku sambil berbisik, makan ini, jangan dibagi-bagi. Semangat ya. Begitu Pak Tono pergi, nenek berbalik ke arahku. Matanya menyala-nyala karena marah. Beliau mengambil sebatang rotan yang terselip di sudut. Sok hebat kamu, ya? Sampai membawa guru ke rumah untuk mempermalukan aku. Mau menyebarkan ke seluruh desa kalau keluarga ini menyiksamu, hah? Setiap satu umpatan, satu pukulan rotan mendarat di tubuhku. Aku tidak menjerit sedikit pun, hanya mengatupkan rahang dan menahannya. Saat itu, sebuah keputusan berani mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku tidak bisa lagi hidup di neraka ini, aku harus pergi. Setelah dipukuli habis-habisan hari itu, aku terbaring sakit selama 2 hari. Nenek tidak mengizinkanku sekolah dan mengurungku di rumah sebagai hukuman. Tidak ada obat, hanya semangkuk bubur encer dingin yang dilemparkan padaku. Terbaring di sudut dapur yang gelap, mendengarkan suara rintik hujan di atap genting, aku teringat kata-kata Pak Tono. Kamu harus kuat, jika aku terus di sini, aku akan mati perlahan atau tumbuh menjadi perempuan penurut dan bodoh seperti yang diinginkan nenek. Aku teringat kakek dari pihak ibu. Kakek tinggal di desa sebelah, sekitar 10 kilometer dari sini, bersama paman, dulu. Sebelum ibu ke Jakarta, kadang ia mengajakku ke rumah kakek. Kakek sangat baik hati, rambut dan janggutnya sudah memutih, dan tubuhnya selalu beraroma tembakau dan kayu. Kakek sering mengelus kepalaku dan berkata,
Cucuku Dewi ini matanya cerdas sekali. Nanti pasti jadi orang besar. Pikiran tentang kakek menerangi hatiku seperti lentera. Aku harus pergi ke tempat kakek. Pada malam ketiga, ketika seluruh keluarga sudah terlelap, aku bangkit dengan hati-hati. Seluruh tubuhku masih terasa ngilu, tetapi keinginan untuk bebas mengalahkan semua rasa sakit. Aku memasukkan beberapa helai baju lusuh ke dalam kantong plastik. Tak lupa, harta paling berhargaku, beberapa buku pelajaran. Dengan sangat hati-hati, aku membuka pintu belakang dapur. Engsel yang tidak pernah diminyaki berderit, membuat jantungku nyaris copot. Aku menahan napas dan mengamati keadaan. Suara dengkuran kakek dan igawan Bima masih terdengar. Aku menghela napas lega dan menyelinap keluar. Di luar gelap gulita, angin berdesir di antara daun-daun pisang, menciptakan suara yang menyeramkan. Jalan tanah yang terasa akrab di siang hari menjadi asing dan menakutkan di malam hari, terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Seolah dikejar hantu, aku lari dari kemiskinan, pukulan, dan perlakuan dingin. Aku berjalan sepanjang malam. Kaki telanjangku menginjak kerikil dan duri, terasa sakit, tetapi aku tidak bisa berhenti. Aku takut jika hari terang, nenek akan menemukanku dan menyeretku kembali. Saat ayam jantan berkokok untuk keempat kalinya, aku tiba di pinggir desa kakek. Rumah genting tua milik kakek tampak samar-samar di tengah kabut pagi. Pintu gerbang kayunya sedikit tertutup. Aku terduduk lemas di depannya, bersandar pada tiang gerbang. Aku terlelap karena lapar dan lelah. Samar-samar, aku mendengar pintu berderit, dan sebuah tangan yang kasar namun hangat mengguncang bahuku. Dewi? Ini benar kamu, Dewi? Ya Tuhan, kenapa kamu duduk di sini jam segini? Aku membuka mata. Wajah kakek yang baik hati dan penuh kekhawatiran terlihat. Semua kesedihan dan kepedihan yang terpendam meledak. Air mataku tumpah. Kakek, izinkan aku tinggal bersama kakek. Aku tidak mau kembali ke rumah itu lagi. Mereka memukuliku dan tidak mengizinkanku sekolah. Kakek tampak terkejut, lalu memelukku erat. Tangannya yang gemetar meraba bekas-bekas pukulan yang membiru di lengan dan kakiku. Mata kakek memerah. Manusia-manusia biadab, beraninya mereka menyakiti cucuku. Ayo masuk, nak. Masuk bersama kakek. Sekarang tidak ada lagi yang akan memukulmu. Ada kakek di sini. Kakek membantuku berdiri dan membawaku masuk. Paman, yang baru saja bangun, juga sangat sedih melihat keadaanku yang berantakan. Kakek menghangatkan susu yang disimpannya, dan paman mencarikan obat untuk mengolesi lukaku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku meminum susu yang begitu manis dan hangat. Untuk pertama kalinya, aku berbaring di lantai semen yang sejuk, merasakan embusan angin dari kipas anyaman bambu yang dikipaskan kakek, lalu tertidur. Rasa aman menyelimutiku, aku tahu, babak baru dalam hidupku telah dimulai. Keesokan paginya, kakek pergi ke rumah nenek dari pihak ayah dengan sepeda tuanya. Beliau tidak mengajakku karena takut aku akan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang beliau katakan di sana, atau bagaimana pertengkaran mereka berlangsung. Yang ku tahu, ketika kakek kembali saat makan siang, wajahnya memerah, tetapi matanya bersinar cerah. Semua sudah beres, Dewi. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini, urusan pindah sekolah, biar kakek yang urus. Mulai sekarang, kamu anak kakek, cucu di rumah ini, tidak usah pikirkan keluarga sebelah. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Aku memeluk kaki kakek dan menangis karena bahagia. Pintu neraka telah tertutup di belakangku. Di hadapanku, terbentang langit yang luas bersama kakek yang kucintai. Kehidupan di rumah kakek dari pihak ibu tidaklah mewah. Secara materi, bahkan lebih miskin daripada rumah nenek dari pihak ayah. Kakek hanya memiliki sepetak kebun dan beberapa pohon buah, dan paman tubuhnya lemah sehingga hanya bisa membantu pekerjaan ringan di rumah. Namun, kemiskinan di sini terasa sangat berbeda. Tidak ada aroma celaan, tidak ada rasa pahit diskriminasi. Yang ada hanyalah kedamaian dan kehangatan yang manusiawi. Makan siang pertamaku di rumah kakek adalah tumis daun singkong, sambal terasi, dan nasi yang dicampur ubi. Nasinya lebih sedikit daripada ubinya. Kakek mengambil nasi pertama,
lalu memisahkan ubi-ubi manis dari piringnya ke samping, dan memberikan nasi putih penuh kepadaku. Ayo makan, Dewi. Kamu harus punya tenaga. Kamu sudah banyak menderita. Aku melihat piringku dan piring kakek serta paman yang penuh dengan ubi. Kerongkonganku tercekat. Aku mengambil sendok dan memindahkan sebagian nasiku ke piring kakek. Kakek juga makan nasinya. Aku lebih suka ubi, Kek. Ubi ini enak sekali. Kakek tersenyum. Kerutan di sudut matanya yang ramah semakin dalam. Beliau mengambil satu-satunya potong ikan asin dari piring lauk dan meletakkannya di atas nasiku. Kakek sudah tua, makan ubi lebih baik untuk pencernaan. Kamu sedang masa pertumbuhan, harus makan nasi supaya kuat belajar. Jangan menolak. Paman juga tersenyum. Iya, Dewi. Makan saja. Paman dan kakek sudah terbiasa. Meja makan sederhana itu terasa lebih lezat daripada pesta paling mewah yang pernah kulihat di televisi. Aku makan 3 piring, dan meskipun perutku kenyang, hatiku terasa lebih tentram. Malam itu, di bawah cahaya temaram lampu teplok, kakek memanggilku. Beliau mengeluarkan setumpuk buku tulis dan sebuah pulpen tua yang tintanya masih bagus dari sebuah peti kayu usang. Dewi, kakek tahu kamu suka belajar. Di rumah sana mereka melarangmu, tapi di sini, kakek akan menjual gabah sekalipun agar kamu bisa sekolah seperti yang lain. Lihat rumah ini. Dindingnya dari tanah, atapnya dari ilalang. Kakek dan pamanmu seumur hidup menderita karena tidak berpendidikan. Kamu harus berbeda. Kakek menatap mataku lekat-lekat dan berkata dengan suara pelan namun tegas, orang kalau tidak belajar, tidak akan tahu tata krama. Kalau tidak belajar, tidak akan tahu cara hidup yang benar, dan selamanya tidak akan bisa lepas dari kemiskinan. Bisakah kamu berjanji pada kakek akan belajar dengan sungguh-sungguh? Aku menggenggam pulpen pemberian kakek dengan erat. Menatap mata kakek yang sayu karena dimakan usia, aku menjawab dengan jelas, aku janji, Kek. Aku akan belajar dengan giat, dan nanti aku akan membangun rumah yang besar untuk kakek. Supaya tidak ada lagi yang meremehkan keluarga kita. Kakek tertawa kecil dan mengelus kepalaku. Anak ini, kakek tidak mengharapkan rumah besar. Asalkan kamu tumbuh jadi orang yang baik, bisa menjaga diri, dan tidak perlu menunduk di hadapan orang lain. Kakek sudah lebih dari cukup bahagia. Sejak hari itu, aku belajar seperti orang gila. Di luar jam sekolah, aku membantu kakek dan paman mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada lagi beban rumput yang berat atau umpatan yang menyakitkan. Menyiram sayuran, menyapu halaman, menanak nasi, semua pekerjaan itu kini terasa ringan seperti bulu. Saat usiaku 19 tahun, pohon rambutan di kebun kakek berbuah lebat. Kakek memilih rambutan yang paling besar dan merah, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Hari ini kita ke pasar di kota kecamatan. Jual rambutan. Dewi mau ikut? Mau. Kek, teriakku gembira. Kakek dan cucunya berjalan kaki ke pasar sejak subuh. Kakek memanggul keranjang rambutan di depan, dan aku mengikuti di belakang sambil membawa keranjang kecil. Jalanannya jauh, tetapi aku tidak merasa lelah mendengarkan cerita-cerita lama dari kakek. Pasar sangat ramai. Kakek menggelar dagangannya di sebuah sudut. Rambutan kakek terkenal manis, jadi pembeli segera berdatangan. Aku dengan sigap memanggil pembeli. Bapak, Ibu, silakan rambutannya, dari kebun kakek saya sendiri. Manis sekali, kalau tidak manis, uang kembali. Para pembeli tersenyum melihatku yang cekatan dan membeli rambutan kami. Tak lama, semua rambutan habis terjual. Kakek menghitung lembaran uang lusuh dan tersenyum cerah. Beliau mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan memberikannya padaku. Nah, ini upahmu. Pergi sana beli es campur atau arum manis. Saat itu, Rp50.000 adalah uang yang sangat besar. Cukup untuk membeli semua jajanan impian anak-anak. Aku memegang uang itu dan menelan ludah melihat penjual es campur yang berwarna-warni. Namun, pandanganku kemudian jatuh pada rompi kakek yang sudah pudar dan sandal jepitnya yang menipis. Aku menggenggam uang itu erat-erat dan berlari ke toko buku bekas di sudut pasar. Sesaat kemudian, aku kembali dengan sebuah buku rumus matematika di tangan. Loh, tidak jajan malah beli buku? Tanya kakek heran. Aku tidak lapar, Kek. Dengan buku ini, aku mau belajar lebih giat lagi.
kata guru, buku ini bagus sekali. Kakek menatapku tanpa kata sejenak, lalu memalingkan wajah dan diam-diam menyeka sudut matanya. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat-erat dalam perjalanan pulang. Dari tangan kakek yang kasar dan kapalan, terpancar kehangatan dan kekuatan yang tak terlihat. Aku tahu kakek bangga padaku, dan aku berjanji tidak akan pernah mengecewakannya. Waktu berlalu secepat kilat. Tak terasa sudah 3 tahun aku tinggal di rumah kakek. Selama 3 tahun itu, aku tumbuh subur seperti tanaman padi yang cukup pupuk dan air. Penampilanku yang legam dan kurus saat di rumah nenek sudah tidak ada lagi. Tahun itu, aku duduk di kelas 3 SMP, usia di mana aku mulai memikirkan masa depan. Bulan Oktober, musim panen tiba, dan sinar matahari keemasan memenuhi ladang. Kakek memiliki 3 petak sawah kecil di dataran tinggi. Biasanya kakek dan paman memanen padi bersama, tetapi tahun ini paman cedera punggung dan sudah beberapa hari terbaring sakit. Kakek yang sudah tua harus menanggung beban 3 petak sawah sendirian. Pagi itu, kakek bangun sebelum fajar dan mengasah arit di halaman. Di tengah kabut pagi, suara gesekan logam itu terdengar nyaring. "Dewi, bangun, siapkan sarapan, lalu berangkat sekolah." Kakek mau berangkat lebih pagi, selagi masih sejuk. Nanti siang kakek pulangnya telat, jadi kamu makan duluan saja. Setelah itu istirahat, sorenya belajar yang rajin untuk ujian. Ujian masuk SMA sebentar lagi, kamu harus fokus. Dari dalam kelambu, aku mendengar langkah kaki kakek yang berat menjauh, dan hatiku terasa sakit. Padi yang sudah menguning harus segera dipanen. Jika turun hujan sekali saja, panen setahun bisa gagal. Kakek sudah tua, punggungnya sudah melengkung seperti padi matang, bagaimana mungkin beliau bisa melakukan pekerjaan berat itu sendirian? Aku segera bangkit, alih-alih menanak nasi, aku pergi ke sumur untuk cuci muka. Aku memutuskan untuk bolos sekolah pagi itu. Aku tahu kakek akan marah. Tetapi aku tidak tega membayangkan kakek membungkuk sendirian di bawah terik matahari. Aku mengikat kepala dengan handuk, mengambil arit bekas paman, dan berlari ke sawah. Padi emas membentang seperti lautan. Aroma jerami dan tanah menggelitik hidungku. Sesampainya di sawah, aku melihat sosok kakek yang kecil dan kesepian di tengah lautan emas yang luas. Beliau membungkuk, memegang rumpun padi dengan tangan kiri dan mengayunkan arit dengan tangan kanan. Punggungnya yang basah kuyup oleh keringat berkilauan di bawah sinar matahari, agar tidak ketahuan dan diusir. Aku diam-diam turun ke sawah dari sisi yang berlawanan dengan kakek dan mulai memanen. Sinar matahari terasa menyengat kulit. Daun padi yang tajam menggores leher dan pergelangan kakiku. Terasa perih, tetapi aku mengatupkan rahang dan terus mengayunkan arit. Karena sudah terbiasa kerja keras di rumah nenek, pekerjaan seperti ini bukan apa-apa bagiku. Menjelang tengah hari, aku dan kakek bertemu di tengah sawah. Kakek, yang sedang menegakkan punggungnya untuk menyeka keringat, terkejut melihatku. "Anak ini, kan sudah disuruh sekolah, kenapa kamu di sini? Cepat pulang." Suara kakek serak karena marah dan lelah. Aku meletakkan arit dan berkata dengan suara lirih, "Kakek kerja sendirian, kelihatannya berat sekali. Kalau aku bantu sedikit, pasti cepat selesai. Nanti sore aku bisa ikut kelas tambahan." "Kelas tambahan apa?" "Bolos sehari itu ketinggalan banyak pelajaran." Kakek sudah bilang kan. Kakek menderita seumur hidup karena tidak sekolah. Aku tidak mau kamu mengikuti jejak kakek. Tanganmu itu untuk memegang pulpen, bukan arit. Cepat pulang." Kakek merebut arit dari tanganku, dan mendorongku ke pematang sawah. Aku melihat tangan kakek yang gemetar, pecah-pecah, dan berlumuran lumpur. Hatiku hancur. Aku menangis, "Kakek, aku khawatir. Biarkan aku bantu sampai sini saja. Tolong jangan usir aku." Melihat air mataku, kemarahan kakek mereda. Beliau menghela napas panjang, duduk di pematang sawah, dan memberi isyarat agar aku mendekat. Kakek mengipasiku dan berkata, "Keras kepala sekali kamu ini." Kakek tahu kamu memikirkan kakek, tapi kakek bekerja keras seumur hidup ini hanya karena kakek ingin kamu keluar dari lumpur kemiskinan ini. Kalau kamu tidak bisa masuk SMA yang bagus, semua kerja keras kakek sia-sia. Aku pasti lulus, Kek. Di sekolah, aku yang paling pintar. Semua guru juga bilang begitu. Izinkan aku membantu hari ini saja.
Tatapan mata kakek melembut. Baiklah. Hanya hari ini. Kalau besok kamu bolos lagi dan datang ke sawah, biar sudah besar pun akan kakek pukul pakai rotan. Kakek dan cucunya kembali membungkuk memanen padi. Makan siang kami hari itu hanyalah nasi kepal dengan garam dan sebotol teh di pematang sawah. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk. Nasi kepal yang asin itu terasa sangat manis karena dibumbui dengan cinta dan pengorbanan kakek. Malam itu, seluruh tubuhku gatal karena terkena jerami. Kakek merebus air dengan daun-daun herbal dalam sebuah dandang besar untuk ku mandi. Setelah aku selesai mandi, kakek duduk di bawah lampu teplok sambil memijat kakinya yang sakit. Aku mendekat diam-diam dan memijat pundak kakek. Kakek, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku akan belikan kakek traktor. Kakek cukup berdiri di pematang sawah dan menunjuk-nunjuk saja. Kakek tertawa kecil dan menepuk-nepuk tanganku. Kalau sudah saatnya, kakek sudah tua, jari pun tak akan kuat menunjuk. Sudah, masuk sana, belajar. Aku duduk di meja belajar dan membuka buku. Cahaya temaram lampu teplok memancarkan sinar kekuningan. Di luar, suara kodok menambah suasana malam pedesaan. Aku menatap bayangan punggung kakek yang bungkuk di dinding dan berjanji dalam hati. Aku harus belajar dengan giat, lulus di SMA terbaik di provinsi, dan membalas jasa kakek. Itulah satu-satunya jalan yang bisa kutempuh saat ini. Hari ketika surat pemberitahuan bahwa aku diterima sebagai peringkat kedua di SMA unggulan provinsi tiba, seluruh desa datang untuk memberi selamat. Kakek sangat gembira, beliau memotong ayam jago terbesar dan mengadakan syukuran kecil. Paman yang punggungnya masih sakit pun memaksakan diri untuk bangun dan menuangkan minuman selamat datang. Namun, kegembiraan itu segera diikuti oleh kekhawatiran. Sekolahnya berada di kota kabupaten, berjarak 15 km dari rumah. Untuk tinggal di kos terlalu mahal, untuk pulang pergi terlalu jauh. Keesokan paginya, kakek mengeluarkan sebuah sepeda tua yang berkarat dari gudang. Itu adalah sepeda yang kakek pakai saat masih muda. Kakek membersihkan debunya dengan telaten, meminyakinya, dan memompa ban yang kempes. Dewi, maafkan kakek tidak bisa membelikanmu sepeda baru. Tidak apa-apa pakai yang ini, meskipun tua, tapi kuat, remnya sudah kakek perbaiki, jangan khawatir. Aku mengelus setang sepeda yang dingin dan tersenyum cerah. Ini sudah lebih dari cukup, kek. Punya sepeda saja aku sudah senang. Kakiku kuat kok, 15 km bukan masalah. Maka, dimulailah perjalananku menuntut ilmu dengan sepeda tua. Pukul 4 pagi, sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun, menanak nasi, sarapan dengan nasi dingin, lalu berangkat. Jalan ke sekolah belum diaspal, penuh debu saat kemarau dan menjadi kubangan lumpur saat hujan. Sepeda tua itu berderit membawaku. Saat angin berhembus kencang, aku harus membungkuk dan mengayuh dengan keringat bercucuran. Kadang-kadang, rantainya putus di tengah jalan, dan aku harus memperbaikinya dengan tangan berlumuran oli. Suatu hari di musim kemarau yang panas, saat aku dalam perjalanan pulang, dua sepeda motor melintas dengan kencang di sampingku, meninggalkan kepulan debu. Aku perhatikan baik-baik, ternyata Bima dan Bayu. Mereka seusiaku, tetapi sudah putus sekolah tahun lalu. Kudengar karena terlalu dimanja nenek, mereka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik dan menghabiskan waktu di warung internet atau arena biliar. Bima mengenaliku, ia memperlambat motornya dan mengejek. Wah, ini dia si Dewi sang juara. Mau sampai kapan pulang naik sepeda butut begitu? Sini, abang bonceng. Bayu yang dibonceng di belakang tertawa. Heh, motor keren kita nanti kotor kalau membonceng anak kutu buku kayak dia. Biarkan saja dia mengayuh dengan kakinya yang kuat itu. Nanti kalau jadi kuli, kan butuh tenaga. Keduanya kembali tancap gas dan menghilang, meninggalkanku dalam kepulan debu dan amarah. Aku menggigit bibirku, menatap lurus ke depan, dan mengayuh lebih kuat. Mereka punya motor dan baju bagus, tetapi jiwa mereka kosong. Aku hanya punya sepeda tua, tetapi aku punya mimpi, dan ada kakek yang menungguku di rumah. Di akhir semester pertama kelas 1 SMA, aku pulang membawa rapor peringkat pertama dan beasiswa sebesar 5 juta rupiah. Kakek menerima raporku dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca.
Beliau memasukkan raporku ke dalam bingkai terbaik dan menggantungnya di dinding ruang tamu, di samping foto-foto leluhur. Kakek, pakai uang beasiswa ini untuk beli obat paman dan beli daging. Akhir-akhir ini kakek kurus sekali. Kakek menepis tanganku. Ini uang hasil jerih payahmu. Pakai ini untuk beli buku atau baju baru. Kamu sudah gadis. Malu dilihat teman-teman kalau bajunya itu-itu saja. Kakek dan paman cukup dengan sayur di kebun. Aku tetap memaksa memasukkan uang itu ke saku kakek. Aku punya seragam, jadi tidak apa-apa. Kalau kakek tidak mau terima, aku marah. Kakek menatapku dengan tatapan yang begitu lembut. Aku tahu di balik senyum kakek, tersembunyi banyak kekhawatiran dan malam-malam tanpa tidur karena persendiannya yang sakit. Namun, kakek tidak pernah mengeluh sekalipun. Kakek adalah pohon besar dan kokoh yang melindungiku dari badai kehidupan. Musim panas di kelas 2 SMA, badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda daerah kami. Sepanjang hari langit tertutup awan hitam, seolah monster raksasa hendak menelan dunia. Kakek dan paman bergegas mengamankan rumah. Rumah genting tua itu tiang-tiangnya sudah mulai lapuk dan rapuh. Kakek mengikat jendela dengan tali dan menaruh karung-karung pasir di atas atap. Aku juga membungkus baju dan buku dengan plastik, dan memasukkannya ke dalam peti kayu yang paling kokoh. Malam harinya, badai datang. Angin menderu seperti binatang buas, dan hujan turun seperti ditumpahkan dari ember. Tak lama, atap mulai bocor. Dewi, cepat ambil baskom. Atap di atas meja, sesajen bocor. Teriak kakek. Aku mengambil semua panci dan baskom di rumah untuk menampung air, tetapi titik kebocoran semakin banyak. Angin menggedor-gedor pintu depan dengan keras, palang kayu penguncinya berderit seolah mau patah. Kakek dengan tubuh tuanya menahan pintu. Kakek, minggir. Biar aku yang tahan. Nanti kakek sakit. Aku berlari ke sisi kakek. Jangan. Tenagamu tidak akan kuat. Cepat cari sesuatu untuk mengganjal bawah pintu. Aku segera mengambil kursi dan beberapa batu bata, lalu mengganjalkannya di celah pintu. Air hujan menyembur ke wajahku. Seluruh rumah bergoyang seolah mau runtuh. Aku gemetar ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara brak yang keras dari arah dapur. Atap dapur terbang terbawa angin, dan dinding tanahnya runtuh. Ya Tuhan! Beras kita, jerit kakek. Beras itu adalah persediaan makanan kami untuk sebulan. Kakek hendak berlari ke dapur, tetapi aku menahannya erat-erat. Jangan, Kek. Berbahaya, genting dan tanahnya masih berjatuhan. Tapi kalau tidak ada beras itu, kita mau makan apa? Kakek menatapku dengan putus asa. Aku menangis. Aku sadar betapa mengerikannya kemiskinan. Kemiskinan bisa membuat orang mempertaruhkan nyawa hanya demi sekarung beras. Badai mengamuk sepanjang malam. Kami bertiga berkumpul di sudut yang tidak bocor, meringkuk di bawah selimut tipis, menunggu pagi datang. Saat itu, melihat kakek yang basah kuyup dan menggigil kedinginan, melihat rumah yang hancur, hatiku ikut hancur. Aku memegang tangan kakek yang dingin dan bersumpah dalam hati. Kelak, aku pasti akan membangun rumah yang kokoh untuk kakek. Rumah yang tidak akan goyah oleh badai sekuat apapun, agar kami tidak pernah lagi mengalami kejadian menyedihkan seperti ini. Sumpah itu terpatri dalam hatiku dan menjadi pendorong semangat dalam hidupku selanjutnya. Keesokan paginya, pemandangan setelah badai berlalu sangat menyedihkan. Pohon rambutan terbesar tumbang menimpa kandang ayam, dapur hancur total, dan atap rumah berlubang besar. Tetapi syukurlah, kami bertiga selamat. Kakek menghela napas melihat puing-puing, tetapi kemudian menatapku dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Yang penting orangnya selamat. Rumah bisa dibangun lagi. Coba periksa, bukumu tidak basah, kan? Itu harta paling berharga di rumah ini. Aku membuka peti kayu. Buku-bukuku tersimpan dengan baik dan kering. Aku memeluk buku-buku itu. Badai bisa menerbangkan atap, tetapi tidak bisa merenggut pengetahuan dan tekad di dalam diriku. Kelas 3 SMA, tekanan ujian masuk universitas menindih pundak siswa-siswa miskin sepertiku. Tujuanku adalah universitas terbaik di Jakarta, tempat impianku, tetapi untuk masuk ke sana, aku harus bersaing ketat dan mendapatkan nilai yang luar biasa. Aku mengurangi waktu tidurku menjadi 4 jam sehari.
Setiap malam, di bawah lampu teplok yang berkedip-kedip karena listrik desa yang tidak stabil, aku memecahkan soal-soal matematika yang sulit dan menghafal ribuan kosakata bahasa Inggris. Kakek merasa kasihan melihatku. Setiap malam beliau membuatkan teh hangat atau merebuskan ubi dan singkong sebagai camilan. Kakek tidak banyak bicara, tetapi di musim panas ia akan duduk di sampingku dan mengipasiku, dan di musim dingin ia akan menyelimuti pundakku dengan selimut tipis. Dewi, kalau terlalu lelah, istirahatlah sebentar, nanti badanmu sakit. Tidak apa-apa, Kek. Sedikit lagi. Kalau aku lulus kuliah, aku akan ajak kakek jalan-jalan ke Jakarta. Kadang-kadang, aku terlalu lelah hingga tertidur di atas meja. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan gerbang universitas yang megah. Tetapi suara batuk kakek membawaku kembali ke dunia nyata. Kesehatan kakek semakin hari semakin menurun. Batuknya semakin sering dan lama. Kakek tidak mau ke dokter karena takut membuatku khawatir, dan hanya berkata itu karena sudah tua. Tetapi aku tahu, kakek sedang berhemat untuk biaya ujianku. Menjelang hari ujian, kakek menjual kambing-kambing yang dipeliharanya dengan susah payah selama setahun dan mendapatkan uang 5 juta rupiah. Kakek membungkus uang itu dengan beberapa lapis kain dan memberikannya padaku. Ini untuk biaya ujianmu. Nanti di Jakarta jangan sampai tidak makan. Jaga kesehatan. Kalau sakit malah lebih repot. Aku menerima bungkusan uang itu dan menangis. 5 juta rupiah. Itu adalah keringat, air mata, dan darah kakek. Ujian berlangsung dengan tegang. Keluar dari ruang ujian, aku merasa lega sekaligus cemas. Aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya kuserahkan pada takdir. Hari-hari menunggu pengumuman terasa sangat lama. Lalu suatu hari, dari pengeras suara di balai desa, namaku terdengar. Selamat, siswi SMA Negeri 1, Dewi Lestari, berhasil meraih nilai tertinggi seprovinsi dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Aku yang sedang menyapu halaman mendengar itu dan kakiku lemas, aku terduduk, aku tidak percaya dengan telingaku. Kakek yang sedang minum teh di dalam rumah menjatuhkan cangkirnya hingga pecah. Beliau berlari ke halaman, menangis sambil tertawa. Dewi, itu tadi namamu kan? Kamu lulus, kan? Kakek, aku lulus. Aku jadi yang terbaik. Kakek dan cucunya berpelukan di tengah halaman dan menangis lama sekali. Orang-orang desa berdatangan untuk memberi selamat. Semua memuji kakek yang berhasil mendidik cucunya, dan memuji Dewi yang berhasil karena kerja kerasnya. Hanya rumah nenek dari pihak ayah yang sunyi senyap. Ku dengar. Hari itu nenek marah besar. Mengunci diri di kamar sepanjang hari, dan memaki-maki ayam dan anjing di halaman. Tapi aku tidak peduli. Aku menang. Aku menang melawan kemiskinan, hinaan, dan diriku sendiri. Surat penerimaan datang, dan kegembiraan itu segera diikuti oleh kekhawatiran biaya kuliah. Biaya hidup di Jakarta mahal, dan ada banyak yang harus dipikirkan. Uang pendaftaran, sewa kamar, biaya makan, uang hasil menjual kambing sudah hampir habis untuk biaya ujian dan ongkos. Kakek sekali lagi berniat menjual sawah di belakang rumah, peninggalan leluhur. Aku tahu itu dan menentangnya keras-keras. Jangan, Kek, bagaimana bisa menjual tanah leluhur? Aku akan kerja paruh waktu dan mencari beasiswa. Aku bisa sendiri. Kamu tahu apa? Belajar itu yang utama. Tanah itu bisa ada bisa tiada. Kalau menjual sepetak sawah bisa membeli masa depanmu, keuntungan mana yang lebih besar? Kakek tetap menjual sawahnya. Beliau membagi uang itu menjadi 2. Satu bagian dimasukkan ke dalam kantong kecil dan diberikan padaku, sambil berpesan agar tidak pernah dilepaskan dari tubuh bahkan saat tidur atau mandi. Malam sebelum berangkat ke Jakarta, aku tidak bisa tidur. Berbaring di samping kakek, mendengar napasnya yang teratur, hatiku terasa berat. Besok aku akan pergi. Siapa yang akan menyiapkan makanan untuk kakek? Siapa yang akan memijat kakinya jika cuaca dingin? Dewi, tidurlah. Besok harus pagi-pagi ke terminal. Kakek menepuk-nepuk punggungku seperti saat aku kecil. Kakek, jaga kesehatan ya kalau aku tidak ada. Aku akan sering menulis surat. Waktu lebaran aku pasti pulang. Iya, di Jakarta hati-hati dengan orang. Banyak penipu. Ingat pesan kakek. Meskipun miskin, hiduplah dengan bersih.
Meskipun layu, hiduplah dengan wangi. Seberat apapun kesulitan, jangan pernah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Mengerti? Iya. Kek, aku akan ingat. Keesokan paginya, kakek dan paman mengantarku ke terminal bus di kota. Bus antar kota tujuan Jakarta sedang menyalakan mesinnya, mengeluarkan asap yang pekat. Aku membawa sebuah tas kecil, mataku memerah menatap kakek. Kakek menyelipkan sesisir pisang matang dan nasi kepal ke tanganku. Makan di jalan. Hati-hati. Bus mulai bergerak. Aku menjulurkan kepala keluar jendela yang berdebu. Di tengah debu, sosok kakek yang kecil dan kurus tampak samar. Kakek melambaikan tangan ke arah bus yang menjauh. Aku menempelkan wajah ke jendela dan menangis tersedu-sedu. Pemandangan itu terpatri dalam hatiku dan menyakitkanku untuk waktu yang lama. Jakarta menyambutku dengan sinar matahari yang menyilaukan dan kerumunan manusia yang memusingkan. Gedung-gedung pencakar langit dan lampu neon yang gemerlap adalah kejutan besar bagi anak desa sepertiku. Tapi aku tidak takut. Aku punya cinta kakek dan tekad sekuat baja yang ditempa oleh berbagai kesulitan. Di tengah lingkungan yang asing, kehidupan kuliahku dimulai. Aku tinggal di sebuah kamar kos sempit bersama 2 teman lainnya. Pagi aku kuliah, sore bekerja paruh waktu di kafe, dan malam mengajar les privat. Aku bekerja seolah tak kenal lelah. Di desa, nenek dari pihak ayah yang mendengar kabar aku kuliah di Jakarta berkata, sambil mencibir kepada para tetangga, "Hah, anak perempuan sekolah tinggi-tinggi buat apa? Nanti di Jakarta cuma besar kepala, pulang-pulang sudah bawa anak. Anak seperti itu, mau bagaimanapun juga tidak akan berhasil." Umpatan itu sampai kepadaku melalui surat yang dititipkan kakek pada orang lain. Aku tersenyum getir. Semakin nenek meremehkanku, semakin aku harus membuktikan bahwa beliau salah. Aku akan sukses dan menjadi kaya, lalu kembali dengan bangga di hadapan mereka. 4 tahun kehidupan kuliahku yang berat namun gemilang pun dimulai. Godaan kota yang gemerlap, jebakan para penipu, dan kesempatan untuk mengubah nasib menanti Dewi, mahasiswi miskin. Katanya Jakarta tidak punya musim dingin, tetapi gerimis di malam hari di kawasan kos-kosan yang miskin bisa membuat hati terasa dingin hingga ke tulang. Aku masih ingat malam itu, saat aku menerima gaji pertama dari mengajar les sebesar 8 juta rupiah. Aku memegang lembaran uang berwarna biru dan merah itu dengan mata berkaca-kaca. Hal pertama yang kulakukan bukanlah membeli baju baru atau makan enak. Aku berlari ke kantor pos dan mengirimkan 5 juta rupiah untuk kakek. Sisa 3 juta rupiah kugunakan untuk biaya makan dan transportasi sebulan. Saat tingkat 2, aku mulai berkenalan dengan dunia tulis-menulis. Awalnya, aku mengambil pekerjaan paruh waktu menulis deskripsi produk singkat untuk toko online. Bayarannya kecil, tetapi aku menulis dengan sepenuh hati. Kosakata yang kaya, yang terasah dari membaca buku-buku tua kakek, sangat membantuku. Perlahan, klien yang mencariku semakin banyak. Aku membeli sebuah laptop bekas. Itulah sumber penghasilan pertamaku. Setiap malam, aku mengetik hingga pukul 3 pagi. Seringkali aku tertidur di atas meja karena terlalu lelah. Tetapi begitu teringat wajah kakek di terminal bus, aku akan bangkit, membasuh muka dengan air dingin, dan mulai bekerja lagi. Di tahun terakhir kuliah, aku mulai membuat video-video pendek. Saat itu, tren video pendek di media sosial baru saja dimulai. Beruntung, aku mewarisi paras yang cukup menarik dari ibu, dan juga bakat sebagai pencerita yang memikat. Kanalku dengan cepat mendapatkan banyak pelanggan. Aku berbagi tentang kehidupan kuliah, tips belajar bahasa Inggris, dan sesekali cerita-cerita kecil tentang kerinduanku pada kampung halaman. Setelah lulus dengan predikat cum laude, aku mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan media besar dengan gaji 25 juta per bulan. Namun, setelah 6 bulan, aku memutuskan untuk berhenti dan fokus pada karir sebagai kreator konten independen. Semua temanku bilang aku gila, meninggalkan pekerjaan stabil untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Tapi aku tahu persis apa yang kulakukan. Aku bekerja 3 kali lebih keras dari orang lain, aku menulis naskah, merekam, dan mengedit sendiri. Dalam beberapa bulan, penghasilanku bahkan bisa mencapai ratusan juta. Aku menatap saldo rekeningku dan merasa seperti sedang bermimpi. Aku mulai mengirimkan lebih banyak uang untuk kakek.
Dari beberapa ratus ribu, menjadi beberapa juta, lalu puluhan juta. Setiap kali aku menelepon, kakek selalu memarahiku. Untuk apa kirim uang sebanyak ini? Orang tua ini mau pakai uang untuk apa? Sehari makan 3 kali sudah cukup. Jaga dirimu sendiri. Beli rumah di Jakarta supaya hidupmu mapan. Terima saja, kek. Beli apapun yang kakek mau. Jangan berhemat. Ini uang hasil kerjaku sendiri, jadi jangan khawatir. Kakek terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, biar kakek yang simpan untukmu. Nanti kalau kamu menikah, kakek kembalikan untuk biaya pernikahan. Uang ini tidak akan kakek pakai sepeser pun. Mendengar itu, hatiku terasa sakit. Kakek seumur hidupnya hanya memikirkan anak dan cucu. Tidak pernah sekalipun melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. 4 tahun setelah lulus, aku memiliki modal yang cukup dan posisi yang kuat di industri ini. Aku membeli sebuah apartemen mewah di Jakarta dan juga punya mobil sendiri. Tapi di dalam hatiku, selalu ada rumah tua di desa yang mengganjal. Saatnya untuk menepati sumpah di malam badai itu. Lebaran tahun itu, aku mengendarai mobil putih baruku pulang ke kampung halaman. Jalanan yang dulu berdebu kini sudah beraspal mulus. Mobil meluncur dengan lancar di antara sawah-sawah hijau. Begitu aku memarkir mobil di depan gerbang rumah kakek, seluruh tetangga keluar untuk melihat mobil baru yang mengkilap, dan gerbang kayu tua yang hampir roboh menjadi kontras yang mencolok. Aku turun dari mobil, melepas kacamata hitam, dan menyapa orang-orang. Selamat siang, Bapak, Ibu, saya Dewi. Orang-orang berbisik, ya Tuhan, itu benar Dewi? Kenapa jadi beda sekali? Seperti bidadari. Memang air Jakarta itu beda ya? Kakek yang sedang menyapu halaman melihatku, menjatuhkan sapunya, dan berlari keluar. Aku memeluk kakek erat-erat. Kakek semakin kurus, rambutnya memutih, tetapi tatapan matanya tetap ramah dan hangat. Kakek, aku pulang. Di meja makan saat lebaran, aku mengatakan pada kakek bahwa aku ingin membangun rumah baru. Kek, nanti setelah musim kemarau, rumah ini kita robohkan dan bangun yang baru ya. Rumah ini sudah terlalu tua, berbahaya kalau ada badai lagi. Kakek mengibaskan tangannya. Tidak usah, membangun rumah itu biayanya mahal sekali. Rumah ini diperbaiki sedikit saja sudah cukup. Kamu baru mulai cari uang? Mana ada uang untuk membangun rumah besar? Simpan uangmu untuk masa depanmu. Paman juga menimpali. Betul, Dewi. Zaman sekarang membangun rumah 1 lantai saja bisa habis ratusan juta. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku memegang tangan kakek dan berkata dengan tegas. Kakek, Paman, jangan khawatir. Aku sudah siapkan semuanya, bukan rumah biasa. Aku ingin membangun sebuah rumah modern untuk kakek. Kakek sudah menderita seumur hidup, sekarang saatnya kakek menikmati hasilnya. Aku membuka ponselku dan menunjukkan desain 3D yang telah dibuat oleh arsitek. Sebuah rumah modern 2 lantai dengan gaya tradisional, lengkap dengan halaman dan kolam ikan kecil. Kakek melihat desain itu dan mulutnya ternganga. Ini? Ke rumah kita? Kamu tidak sedang bercanda, kan? Sungguh, Kek. Perkiraan biayanya sekitar 3 miliar rupiah, dan aku sanggup menanggungnya. Kabar bahwa Dewi akan membangun rumah senilai 3 miliar di kampung halaman menyebar dengan cepat di desa kecil itu. Orang-orang iri pada kakek yang punya cucu berbakti, ada juga yang sinis dan cemburu. Dan tentu saja, kabar ini sampai ke telinga nenek dari pihak ayah. Pada hari pembangunan dimulai, aku melihat Bima mengintip dari balik tembok. Penampilannya lebih tua dari usianya, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya lusuh. Kudengar ia terlilit utang karena berjudi. Ia melihatku yang sedang memberi arahan pada para tukang, lalu meludah ke tanah, menggumamkan sesuatu, dan pergi. Aku tidak mempedulikannya dan fokus pada pembangunan. Aku menyewa tukang terbaik dan hanya menggunakan bahan bangunan berkualitas tinggi. Kakek setiap hari datang ke lokasi pembangunan, menyuguhi para tukang dengan teh, dan senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Beliau menyentuh setiap batu bata dan bergumam, "Ya Tuhan, sebelum mati aku bisa merasakan tinggal di rumah sebesar ini." Melihat kakek bahagia, semua lelahku seakan hilang. 6 bulan kemudian,
rumah modern yang megah itu selesai dibangun. Berdiri kokoh di desa yang damai, rumah itu jauh lebih megah dan indah dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya. Pada hari syukuran, aku mengundang seluruh warga desa. Kakek mengenakan setelan jas baru yang kubelikan dan sepatu mengkilap. Kakek terlihat jauh lebih muda. Di antara para tamu, ada juga keluarga nenek dari pihak ayah. Aku tidak mengundang mereka, tetapi sudah menjadi kebiasaan di desa, acara syukuran tidak perlu undangan. Nenek datang bersama kakek, paman dan bibi dari pihak ayah, serta Bima dan Bayu. Mereka duduk di pojok, sementara orang lain makan, minum, dan bersukaria. Raut wajah mereka tegang. Demi sopan santun, aku menghampiri meja mereka. Selamat datang, Nek, Kek, Paman, Bibi. Silakan dinikmati hidangannya. Nenek bahkan tidak menatapku. Hanya mendengus dingin dan bergumam seolah bicara pada diri sendiri. Membangun rumah sebesar ini pasti butuh uang segunung. Kerja apa dia sampai bisa dapat uang semudah itu? Bapak ibunya saja kerja seumur hidup tidak bisa membangun kandang kambing yang layak. Bibi dari pihak ayah menimpali dengan nada iri. Zaman sekarang, kalau perempuan ke Jakarta, modal tampang cantik dan bisa merayu laki-laki, cari uang itu gampang. Kalau kerja jujur, mana mungkin. Aku mendengar jelas ucapan mereka. Darahku terasa mendidih, tetapi aku menahannya. Hari ini adalah hari bahagia kakek. Aku tersenyum lembut dan menjawab, Bibi, zaman sekarang, apapun pekerjaannya harus pakai otak. Kalau punya ilmu dan pikiran, uang akan datang sendiri. Kalau hanya mengharapkan keberuntungan atau duduk diam menunggu durian runtuh, selamanya tidak akan lepas dari kemiskinan. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan pergi. Wajah Bibi memerah padam, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah pesta selesai dan semua tamu pulang, kakek menghela napas dan berkata, Dewi, tadi kelihatannya keluarga dari pihak ayahmu tidak senang. Apapun yang mereka katakan, jangan dimasukkan ke hati. Yang penting kita tidak salah. Aku tahu. Kek, aku tidak apa-apa, tapi aku punya firasat bahwa badai belum berakhir. Keheningan mereka hanyalah pertanda akan datangnya badai yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, saat aku pergi ke pasar, aku mendengar para pedagang berbisik-bisik saat melihatku. Lihat itu si Dewi. Cantik begitu? Pantas saja direktur kaya mau. Katanya dia jadi simpanan konglomerat properti di Jakarta. Laki-laki itu yang belikan rumah, mobil, dan membangunkan rumah di kampung untuk cuci uang. Gosip jahat itu menusuk telingaku seperti pisau. Ibu penjual sayur langgananku menarikku ke sudut dan berbisik, Dewi, gosip itu disebarkan oleh Nenek Lastri, si biang gosip desa. Katanya dia dengar langsung dari nenekmu. Bahkan katanya dia lihat foto kamu masuk hotel. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Foto hotel? Jelas itu kebohongan. Saat aku pulang, kakek sedang duduk termenung. Dewi, jujur sama kakek. Uang untuk membangun rumah ini, uang bersih kan? Gosip itu rupanya sudah sampai ke telinga kakek. Aku berlutut di samping kakek dan memegang tangannya yang kasar. Kakek yang membesarkanku, jadi kakek paling tahu sifatku. Biar mati kelaparan, aku tidak akan pernah melakukan perbuatan memalukan seperti itu. Uang ini adalah keringat dan air mataku, hasil kerjaku siang malam. Apa kakek tidak percaya padaku? Kakek menatap mataku dalam-dalam, lalu menghela napas lega dan mengelus kepalaku. Kakek percaya padamu. Tapi mulut orang di luar sana jahat sekali. Aku berdiri. Api tekad menyala di mataku. Kakek, jangan sedih. Aku akan buktikan kebenarannya. Aku akan membuat mereka bungkam dan meminta maaf pada kita. Selama 2 hari, aku mengumpulkan bukti. Aku meminta nasihat hukum dari teman pengacaraku dan mendapatkan rekaman video dari dashcam mobilku yang secara kebetulan merekam Nenek Lastri saat sedang menyebarkan gosip. Lalu pada hari Minggu pagi, saat ada rapat warga di balai desa, aku berdiri di hadapan semua orang. Aku mengambil mikrofon dan berkata dengan suara jelas, baru-baru ini, ada gosip jahat yang beredar tentang saya. Orang yang menyebarkannya adalah Nenek Lastri yang duduk di sana. Nenek itu sontak berdiri dan berteriak, kamu memfitnah saya. Jangan mengada-ada. Dengan tenang, aku menyambungkan ponselku ke pengeras suara dan memutar rekaman suara.
Suara Nenek Lastri yang sedang menggunjingku di pasar terdengar dengan jelas. Wajahnya menjadi pucat pasi. Aku berkata dengan tegas. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana. Saya sudah menyiapkan gugatan melalui pengacara. Jika hari ini Nenek tidak meminta maaf secara terbuka di sini, kita akan bertemu di pengadilan. Mendengar kata pengadilan, Nenek itu gemetar seperti daun kering. Akhirnya, di hadapan semua orang, ia menunduk dan meminta maaf padaku. Melihatnya, aku tahu bahwa dalang sebenarnya belum terungkap. Tapi untuk hari ini sudah cukup. Aku telah membela kehormatan kakek dan senyum kakek. Namun, pertarunganku dengan keserakahan keluarga ayahku baru saja dimulai. Setelah keributan di balai desa, aku berpikir keluarga Nenek dari pihak ayah akan diam untuk sementara waktu. Tapi aku salah. Aku lupa bahwa bagi sebagian orang, keserakahan jauh lebih tebal daripada rasa malu. Suatu pagi di akhir pekan, saat aku dan kakek sedang merawat bunga di depan rumah, sebuah taksi berhenti. Nenek dari pihak ayah, kakek, paman, bibi, dan Bima turun dari mobil. Nenek celingukan seperti orang asing saat memasuki halaman. Wah, rumah bagus memang beda ya. Sejuk dan nyaman. Suara Nenek penuh kepura-puraan. Aku berdiri di depan kakek dan bertanya dengan dingin, ada angin apa datang kemari? Mengingat kejadian yang lalu, sepertinya lebih baik kita menjaga jarak. Bibi dari pihak ayah tersenyum licik dan menyela, Ho, Dewi, sesama keluarga kok ketus begitu? Kejadian kemarin itu cuma salah paham. Hari ini kami datang mau lihat rumah baru, sekaligus silaturahmi dengan kakekmu. Dengan terpaksa, aku mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Begitu duduk, Nenek langsung ke pokok permasalahan. Dewi, kamu itu darah daging keluarga kami. Kamu sudah membangunkan rumah sebesar ini untuk keluarga dari pihak ibu. Masa rumah leluhur kami yang kamu tinggali dulu dibiarkan reot? Kamu habis 3 miliar untuk rumah ini, jadi setidaknya separuhnya, 1,5 miliar, harus kamu berikan pada kami untuk membangun kembali rumah leluhur dan untuk kami hidup di hari tua. Baru itu adil. Aku tertawa sinis. Sudah kuduga. Nenek, dulu Nenek bilang aku ini batu sandungan dan hanya menghabiskan nasi, kan? Menurutku, membangun rumah untuk kakek yang sudah membesarkanku adalah hal yang paling benar. Paman dari pihak ayah menggebrak meja dan berteriak, dasar anak tidak tahu sopan santun. Baru punya uang sedikit sudah meremehkan orang tua. Bukan begitu, Paman. Saya percaya karma. Jadi saya hanya membalas budi pada orang yang telah menolong saya. Orang yang serakah dan tidak tahu berterima kasihlah yang seharusnya takut pada karma. Rencana meminta uang gagal, kini giliran Bibi yang maju. Dewi, kamu kan sudah waktunya menikah. Bibi sudah carikan jodoh yang bagus. Cucunya Nenek Lastri di desa atas, tanahnya luas, punya truk juga. Katanya kalau kamu mau menikah dengannya, separuh tanahnya akan dibalik nama atas namaku. Aku mendengus. Laki-laki itu terkenal sebagai berandalan dan penjudi di desa. Bibi, jodoh sebagus itu tawarkan saja pada anak Bibi atau kerabat lain. Kudengar utang laki-laki itu sudah ratusan juta. Apa Bibi mau menjualku untuk membayar utangnya dengan uang pernikahanku? Semua siasat mereka terbongkar. Nenek berteriak dengan marah, dasar anak tidak tahu berterima kasih. Lihat saja. Akan kulihat seberapa lama kamu bisa hidup senang dengan uang itu. Mereka pergi sambil mengumpat. Bima. Sebelum pergi, memberiku senyum penuh arti. Ini belum berakhir. Adikku, dugaanku benar. Kedamaian hanya bertahan beberapa hari. Bima ternyata terlilit utang miliaran rupiah karena judi bola online. Para penagih utang mulai datang ke rumah dan membuat onar. Terjepit, Bima dan ayahnya kembali mengincarku. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dewi, ini abang. Aku butuh uang mendesak, 500 juta. Bisa pinjamkan? Aku tidak membalas dan langsung memblokir nomor itu. Gagal meminjam uang, mereka menggunakan cara yang lebih licik. Teman Bima memberinya ide. Adikmu itu kan YouTuber terkenal, mereka paling takut sama gosip miring. Pakai nenekmu, buat video yang memancing simpati, sebarkan di internet, bilang saja dia anak durhaka. Nanti netizen yang akan menyerangnya. Dia pasti takut,
dan memberikan uang. Maka, sebuah drama busuk dengan nenek sebagai pemeran utama pun direncanakan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa badai internet yang mengerikan yang akan mengguncang hidupku sedang mendekat. Sabtu malam, saat aku sedang mengedit video baru, ponselku bergetar hebat. Pesan dari teman-temanku membanjir. Dewi, nenekmu sedang menjelek-jelekanmu di siaran langsung. Aku segera membuka tautan itu. Sebuah siaran langsung dengan judul provokatif. Nenek malang ditelantarkan cucunya yang YouTuber kaya raya. Di dalam video, nenek mengenakan pakaian lusuh, duduk di sebuah kamar gelap, dan terisak-isak. Saya yang menggendong dan membesarkannya. Tapi sekarang setelah dia kaya, dia melupakan nenek tua ini, rumah sudah mau roboh. Saya minta sedikit uang untuk perbaikan, malah diancam pakai preman. Jumlah penonton siaran itu melonjak menjadi puluhan ribu dalam sekejap, dan kolom komentar dipenuhi dengan umpatan dan hujatan untukku. Anak durhaka tidak tahu balas budi. Ayo semua unsubscribe kanal YouTuber ini. Aku menatap layar, seluruh tubuhku kaku. Nenek membesarkanku, kemana perginya ingatan tentang pukulan dan kelaparan? Bagaimana bisa beliau memutarbalikkan fakta sehitam putih ini? Kakek dari pihak ibu masuk ke kamarku. Wajahnya pucat pasi. Dewi, apa yang orang-orang katakan tentangmu di internet? Semua orang di desa membicarakanmu. Aku memeluk kakek dan menangis. Kakek, mereka mau menghancurkanku, mereka mau merusak hidupku. Malam itu, aku terpaksa mematikan ponsel. Aku diteror oleh ribuan komentar jahat dan telepon ancaman. Merek yang bekerja sama denganku mengirimkan pemberitahuan pembatalan kontrak. Bima mengirim pesan ancaman, jika aku tidak memberikan 1 miliar rupiah, siaran ini tidak akan berhenti. Aku merenung dalam kegelapan. Jika aku memberikan uang, mereka akan menjadikanku sapi perah seumur hidup. Aku tidak bersalah. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan menang atas kebenaran. Aku teringat pesan kakek. Pohon yang lurus tidak takut bayangannya bengkok. Aku menyalakan komputer dan mulai mempersiapkan serangan balik. Aku mencari video-video lamaku saat pertama kali memulai YouTube, video di mana aku tanpa sadar pernah bercerita tentang masa kecilku yang sulit di rumah nenek. Aku mengambil tangkapan layar semua bukti transfer bank, yang menunjukkan aku rutin mengirimkan uang untuk nenek selama beberapa tahun terakhir. Dan bukti yang paling penting, buku harian masa kecilku. Aku menemukan buku tulis usang yang berdebu di gudang rumah kakek. Di dalamnya, catatan harianku saat berusia 10 tahun, tentang setiap hari yang penuh pukulan dan kelaparan, masih tersimpan utuh bersama noda air mata. Hari ini aku memecahkan piring, dipukul nenek pakai rotan. Sakit sekali. Aku rindu ibu. Kak Bima dibelikan sepatu baru. Aku jalan tanpa alas kaki, kakiku tertusuk batu sampai berdarah, aku menyeka air mata. Tatapanku menjadi tajam. Besok, aku bukan lagi korban. Aku akan menjadi hakim dan membuka pengadilan kebenaranku sendiri. Senin pagi, aku mengunggah sebuah video berdurasi 15 menit dengan judul Kebenaran Hanya Ada Satu di semua media sosialku. Di video itu, aku menunjukkan cuplikan video masa kecilku, bukti transfer bank, dan isi buku harianku, satu persatu. Catatan penderitaan yang ditulis dengan tulisan tangan seorang anak 10 tahun memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dari kata-kata manapun. Video itu meledak. Opini publik berbalik seketika. Orang-orang yang menghujatku mulai menulis komentar permintaan maaf. Netizen yang marah mulai melacak identitas keluarga nenek dari pihak ayah. Foto-foto Bima yang sedang berjudi dan hidup mewah tersebar di internet. Bahkan tetangga-tetangga di desa ikut bersaksi bahwa perkataanku benar. Terpojok, keluarga nenek akhirnya harus mengunggah video permintaan maaf. Di dalam video, Bima menunduk dan membaca permintaan maaf dengan suara gemetar, sementara nenek hanya mengangguk dengan wajah pucat. Tapi itu belum berakhir. Setelah video permintaan maaf itu viral, para penagih utang yang meminjamkan uang pada Bima tidak lagi tinggal diam. Beberapa hari kemudian, beberapa pria berbadan tegap menyerbu rumah nenek, menghancurkan perabotan, dan memukuli Bima tanpa ampun. Nenek yang mencoba melerai didorong hingga jatuh dan tulang panggulnya patah, cedera serius. Akhirnya, rumah yang mereka bangga-banggakan sebagai peninggalan leluhur terancam disita untuk membayar utang Bima. Aku mendengar kabar nenek dari kakek. Aku mengirimkan uang 5 juta rupiah untuk biaya rumah sakit,
itulah belas kasihan terakhirku untuk mereka. Musim semi tahun itu, setelah semua badai berlalu, hidupku kembali damai. Aku membawa kakek ke Jakarta, mengajaknya naik pesawat untuk pertama kali, dan melihat laut. Kemudian, saat kembali ke desa, aku mendirikan sebuah yayasan beasiswa atas nama kakek, untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu sepertiku. Suatu sore, kakek bertanya padaku, "Dewi, apa kamu masih membenci nenekmu?" Aku tersenyum dan menjawab, "Aku sudah tidak membencinya lagi, Kek. Membenci mereka hanya akan membuat hatiku berat. Sekarang, aku justru kasihan pada mereka. Mereka terperangkap dalam penjara keserakahan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi aku sudah bebas dari penjara itu, aku punya langitku sendiri, dan aku punya kakek." Kakek tersenyum puas. Suara lonceng dari kejauhan terdengar damai. Aku memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam aroma tanah dan bunga di kampung halamanku. Kini, kampung halaman bukan lagi tempat yang penuh luka bagiku. Ia adalah rumahku yang hangat, tempat kakek yang kucintai berada. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Di kanal pilihanmu, kami akan kembali dengan lebih banyak cerita yang menyentuh hati. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.